Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdul Rashid dengan NIM 53020210050 kelas IADD. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pancasila yang diampu oleh Ibu Wahida Zuhruf Sanias Naini, MPD. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Jalur tumbuh kembang bangsa Indonesia bergantung pada moral kehidupan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh lokasi, lingkungan, dan suasana waktu masing-masing zaman. Pada masyarakat Indonesia telah dikaitkan dengan berbagai peradaban dan budaya negara lain saat zaman dahulu kala, seperti Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain. Namun karakter bangsa Indonesia masih sangat sehat, bisa di mana-mana, misalnya di daerah atau masyarakat perkotaan tertentu. Kepribadian bisa saja dipengaruhi oleh faktor eksternal. Namun pada dasarnya masyarakat Indonesia masih hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia bisa dibedakan dengan negara lain. Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Salah satu sikap Pancasila dalam berbangsa Indonesia adalah bertolak dari sudut pandang kehidupan. Dengan kata lain, mengimplikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah norma sikap dan perilaku dan merupakan norma. Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai sejatinya dan menjunjungnya. Jika tidak dipraktekkan, maka pandangan hidup ini akan menjadi sia-sia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mempunyai tujuan supaya bangsa Indonesia mempunyai landasan dan pilar yang kokoh untuk melaksanakan pemerintahan, sehingga bangsa Indonesia tidak mudah terpengaruh goyah oleh bangsa lain, sebagaimana Pancasila diprakarsai oleh para tokoh pendiri bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi utama, yaitu untuk mencapai tujuan dan cita-cita secara bersama-sama. Yang kedua, Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Maka dari itu, Pancasila mampu menjadi solusi dalam konflik. Ada pendiri bangsa Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno, yaitu bangsa Indonesia harus terus berjuang hingga turun-temurun. Maka Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, melainkan lebih dari itu, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Jika kita kembali memperhatikan proses dari pembuatan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, para pemimpin rakyat agar bangsa Indonesia mampu menopang seluruh anak bangsa, apalagi bukan hanya agama yang mayoritas itu Islam. Dari sejarah yang ada, pada saat penyusunan bukan hanya pemimpin nasional saja yang memberikan aspirasinya, melainkan pemuka agama juga tokoh-tokoh ikut serta dalam perumusan Pancasila. Sehingga Pancasila mampu menunjang dan mengakomodasi berbagai budaya, suku, agama, rasa yang bermacam-macam di Indonesia. Dari tokoh-tokoh dan pemimpin masyarakat yang memperjuangkan kemerdekaan, Indonesia melewati jalan rintangan yang berat, tetapi tetap semangat dan pantang menyerah. Seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia untuk saat ini dan ke depannya harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat dan masuk ke Indonesia, berdampak kepada kalangan muda generasi milenial terhadap lunturnya nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Jiwa dan raga untuk generasi sekarang seakan-akan luntur, di mana akan berdampak hal negatif bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan Pancasila perlu ditetapkannya pemasukan secara mendalam ke dalam jenjang sekolah, terutama di perguruan tinggi mata kuliah, agar mahasiswa memahami secara dalam mengenai makna Pancasila. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk penekanan
untuk mengembalikan derajat dari Pancasila sebagai landasan kehidupan. Hal ini sangat penting karena sudah terlalu banyaknya kesalahpahaman tentang pemaknaan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Pancasila bukan sekedar sebagai dasar negara, melainkan sebagai alat kedaulatan yang mampu mengontrol segala hal apapun yang dilaksanakan di negara Indonesia. Kita harus menjadikan hukum negara yang baik dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari sumber dasar normatif untuk menyusun hukum negara Indonesia. Menurut Rajasa, generasi muda harus mengembangkan karakter internasionalisme melalui 3 proses, yaitu karakter Sapers, yaitu generasi muda berperan dalam membentuk karakter positif, menjaga nilai-nilai moral, dan menginternalisasikannya ke dalam kehidupan nyata melalui kemauan yang kuat. Dengan secara aktif membangun kesadaran kolektif yang sangat kohesif, seperti menyerukan resolusi konflik generasi muda dapat menjadi panutan bagi pengembangan peran aktif nasional melalui pemberdayaan peran atau peran promosi. Insinyur peran muda berperan dan berkinerja baik dalam sains dan budaya, berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan memainkan peran aktif dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perlu diimplementasikan 5 butir Pancasila dengan berikut ini. Yang pertama, sesuai dengan sila pertama, mempunyai kesatuan rasa agama kuat sehingga mampu melaksanakan keibadahan serta ketakwaan sesuai agama yang dianuti. Juga tidak mendorong atau meminta seseorang untuk mengikuti agama yang dianuti diri kita. Sebagaimana setiap individu mempunyai hak untuk memilih agama yang diikutinya masing-masing. Juga tidak memberikan penilaian buruk terhadap agama yang dianut oleh orang lain. Yang kedua, sesuai dengan sila yang kedua, menghormati adanya perbedaan di kalangan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam latar belakang, serta tidak memberikan penilaian buruk terhadap latar belakang orang lain. Dan sesuai dengan sila ketiga, memiliki rasa mencintai dan bangga terhadap tanah air Indonesia dalam masyarakat yang sangat luas dan sangat jauh, namun memiliki rasa bertanah air satu. Indonesia juga meningkatkan kekreativitasan hasil berupa karya kita. Yang keempat, senantiasa mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama, juga menghargainya, mengutamakan kebaikan untuk 2 orang atau lebih dalam arti bersama di dalam pengambilan suatu keputusan secara musyawarah mufakat. Dan yang kelima, sesuai dengan sila yang kelima, senantiasa membantu untuk orang lain dan sesama tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut. Dan yang pasti untuk sila ini, generasi milenial harus mampu berani mengemukakan pendapatnya, juga memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri, orang lain, dan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kandungan nilai luhur Pancasila tidak akan mengalami perubahan dari dahulu hingga saat ini, tetapi dalam pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila sudah mulai berubah bahkan luntur, di mana disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat pesat dan sejalan dengan arus globalisasi. Dengan mengimplementasikan salah satu nilai dari Pancasila, maka akan terlaksana juga dalam pengimplementasian nilai Pancasila yang sebagaimana adanya keterkaitan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Maka khususnya generasi milenial juga akan tersaring dari hal-hal dampak buruk dari luar sehingga tidak masuk dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.